Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran fungsi kuadrat pada fase E di instansi saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 1 Galuh. Mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya? Baiklah, pada pertemuan pada hari ini, sebelum memulai pembelajaran, semoga pembelajaran kita pada hari ini hikmat dan lancar dengan baik. Sebaiknya kita memulai dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ridho, ketua kelas, untuk memimpin doa. Perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sudah siap menghadapi pembelajaran pada hari ini? Ada sampah? Periksa, tidak ada? Sudah rapi ya? Nah, sebagaimana biasanya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian, siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Tidak ada. Tidak ada? Hadir semuanya? Luar biasa, mantap ya, alhamdulillah. Berarti kalian di sini semuanya bersemangat, memiliki disiplin yang tinggi, dan memiliki motivasi dalam menuntut ilmu. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Amin. Oke, baiklah. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu. Semuanya silakan berdiri. Pegang pegang. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian dari pengertian dari fungsi kuadrat. Nah, kemudian juga kalian mempelajari itu bentuk umum fungsi kuadrat. Coba siapa yang masih ingat pengertian dari fungsi kuadrat? Ya, silahkan berdiri. Perkenalkan, nama saya Alvar Agus Soleha. Fungsi kuadrat dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang memiliki grafik dengan model atau tipe kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat, siapa yang bisa? Masih ingat? Ya. Bentuk umum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ya. Ciri-ciri fungsi kuadrat terbagi menjadi 5. Yang pertama, ketika memasukkan fungsi y sama dengan o dalam fungsi, maka terbentuk titik potong terhadap sumbu x. Dan yang kedua, kebalikan dari nomor 1, yaitu ketika memasukkan persamaan fungsi x sama dengan 0 dalam fungsi, maka terbentuk titik potong terhadap sumbu y. Nah, Ibu ingin mengecek kembali sejauh mana pengetahuan kalian mengenai fungsi kuadrat. Ibu akan mengambil penilaian, ya, penilaian diagnostik, dan kalian barcode dari depan ini tercetak.
Ibu akan mengambil nilai diagnostiknya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan program based learning, yaitu dengan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab dan penugasan, peserta didik mampu yang pertama menemukan karakteristik dari fungsi kuadrat, kemudian merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, kemudian tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan model matematika dari permasalahan berkaitan dengan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian pemahaman bermaknanya adalah fungsi kuadrat menunjukkan hubungan berbentuk parabola yang memiliki titik puncak, yaitu bisa dia maksimum, bisa dia minimum. Fungsi kuadrat dapat dikenali dengan ketiga representasinya, yaitu dalam bentuk tabel, dalam bentuk persamaan, dan dalam bentuk grafik. Kemudian pemahaman bermakna dari fungsi kuadrat adalah dinyatakan dalam suatu representasi dapat diubah dalam representasi lainnya. Nah, kemudian di sini juga Ibu akan mengambil penilaian, di mana penilaian yang akan Ibu ambil pada pertemuan hari ini adalah yang pertama penilaian sikap, di mana dalam penilaian sikap itu Ibu akan mengambil sikap sosial kerohanian, ya sesuai dengan praktik pelajaran Pancasila. Itu juga mengambil sikap bernalar kritis dan gotong royong. Kemudian juga mengambil dari penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu Ibu akan mengambil dari kalian menjawab, LKPD, dan evaluasi. Nah, kemudian dari penilaian keterampilan Ibu akan mengambil nilai dari presentasi kelompok. Bagaimana kalian presentasi dalam kelompok. Dan kemudian selanjutnya kita akan membahas hari ini mengenai masih dijelaskan dalam fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, di mana pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, apa saja karakteristik dari fungsi kuadrat? Yang kedua, bagaimana mengkonstruksi fungsi kuadrat berdasarkan informasi yang tersedia? Yang ketiga adalah bagaimana menggunakan fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang akan kita selesaikan dalam pembelajaran hari ini. Oke? Nah, baiklah, kita masuk saja pada inti dari permasalahan kita hari ini. Kita akan menyelesaikan permasalahan dalam menyelesaikan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, dari mana kita ketahui bahwa fungsi kuadrat itu adalah suatu lintasan membentuk parabola. Apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan konsep fungsi kuadrat, seperti ilustrasi video berikut ini akan diperlihatkan. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menyatakan fungsi kuadrat dalam bentuk persamaan, tabel, dan grafik dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik yang dilalui grafik fungsi kuadrat dengan tepat dan penuh disiplin. Yang ketiga, membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dengan tepat dan selalu bekerja sama. Yang keempat, menganalisis pengaruh dari koefisien X kuadrat pada fungsi kuadrat Fx terhadap karakteristik dari grafik fungsi Fx dengan benar dan penuh disiplin. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan fungsi kuadrat dengan benar dan selalu bekerja sama. Penerapan konsep grafik fungsi kuadrat banyak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, ayo kita simak tayangan berikut. Pernahkah kalian menonton pertandingan sepak bola atau bermain sepak bola? Olahraga satu ini sangat populer sampai saat ini. Ayo kita amati lintasan dari bola
ketika ditendang menuju arah gawang. Lintasan tersebut berupa parabola. Nah, kalau yang ini adalah pertandingan bola basket. Ternyata dalam pertandingan bola basket juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika bola dilemparkan menuju arah ring adalah berbentuk kurva parabola. Bahkan pada permainan seperti Angry Birds juga menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Lintasan yang terbentuk ketika burung dilemparkan melalui ketapel menuju arah sasaran ternyata berbentuk kurva parabola. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari lintasan peluru. Peluru yang ditembakkan sekilas memang seperti garis lurus, namun ternyata lintasannya juga berbentuk kurva parabola. Terlihat dari animasi berikut, gerakan peluru yang ditembakkan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu gravitasi, hambatan udara, dan kecepatan angin. Jika kita lihat animasi berikut, akan terlihat bahwa lintasan yang terbentuk berupa kurva parabola. Bentuk dari jembatan yang terlihat pada gambar berikut juga merupakan salah satu penerapan dari grafik fungsi kuadrat. Jadi banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang menerapkan konsep grafik fungsi kuadrat. Tadi ilustrasi dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi permasalahan pada hari ini kalian akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD, di mana tadi sudah ibu mengorientasikan permasalahannya, ya bagaimana cara menyelesaikannya sudah kalian pelajari. Kemudian kalau selesaikan permasalahan yang ada di dalam LKPD ini, tolong kalian bentuk kelompok. Ya, Ibu akan mengorganisasikan kalian dalam kelompok. Tolong bentuk kelompok sebanyak 4 orang. Ya, sekarang untuk menyelesaikan LKPD ini, kerjakan secara berkelompok. Oke, silakan. Bagi sesuai kelompok yang sudah ditentukan kemarin ya. Ini kelompok 1, 2, A-nya dia min 16, B-nya adalah 112, C-nya karena dia 91 berarti dia 91. Dapat A, B, C, D ya. LKPD-nya ini ya, di sini ya. Sampai ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya Sapitra. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Nadila. Muhammad Fitra Gustian. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyelesaian permasalahan fungsi kuadrat masalah 1 yang akan dibacakan oleh teman kita Nadila dan akan dijawab oleh Fitra. Pada hari pertama masuk sekolah, seratusan siswa sekolah menengah atas 1 kaum menerbangkan balon udara dengan digantungkan kertas bertuliskan cita-cita mereka sebagai bentuk harapan. Kuadrat dikurang 4 AC per 4A. Kemudian kita masukkan angka-angka yang sudah kita ketahui tadi, yaitu adalah Ingin membantu ayahnya yang seorang tukang kebun. Ingin menghargai kebun yang dia miliki. Mereka hanya bisa menghargai kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? A-nya adalah min 1 dan B adalah 50 dan C sama dengan 0. Jika ditanya luas maksimum, maka yang dicari adalah Y maksimum. Y maksimum rumusnya adalah min D per 4A sama dengan rumus D tadi adalah min B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C per 4 dikali A, 625 meter persegi. Luas maksimum kebun, ya, dimana diketahui bahwa keliling kebun itu adalah 100 meter. Nah, berapa dia luas maksimum kebun yang akan kita pagar, ya? Nah, jadi di situ dapat bahwa keliling adalah 100, rumus keliling ada 2 dikali PL, berarti 100 sama dengan 2 dikali P ditambah X. Dapatlah P-nya adalah 50 dikurang 100. Nah, akhirnya dengan menggunakan rumus min D per 4C per 4A adalah luas maksimum kebun didapat 625 meter persegi. Benar, ya? Benar. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Tepuk tangan tuh. Langsung saja kita masuk pada permasalahan 1, yaitu tentukan tinggi peluru pada detik ke-10. Nah, sebelum itu yang diketahui dari soal tersebut adalah H T sama dengan 60T dikurang T kuadrat. Langsung saja kita masukkan di sini. T kita masukkan detik ke-10. Jadi 60 dikali 10 dan 10 kuadrat. Langsung saja 60 dikali 10 sama dengan 600. Dan 10 dikali 10 adalah 100. Maka kita kurangkan 600 dikurang 100, dapatlah hasilnya 500 meter. Berarti HT-nya T kalau titik ke-10 T diganti dengan 10. Nah, jadi tinggi peluru pada titik ke-10 HT-nya T10 berarti dapatlah ya 500 meter pada ketinggian
detik ke 10. Kemudian pertanyaan yang keduanya, kapan peluru sampai ke tanah? Berarti kalau peluru sampai ke tanah berarti HT-nya adalah 0. Nah, kalau HT-nya 0 berarti kapan peluru sampai ke tanah? Maka sama dengan berapa? 60 pada ketinggian 60 kalau dia HT-nya 0. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh peluru berapa? Tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru, di mana mengetahui tinggi maksimum adalah rumusnya min D per 4A. Oke, rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4A. Tinggi maksimumnya didapat adalah 900 meter. Peluru ditembakkan ke atas mencapai tinggi maksimumnya adalah 900 meter. Oke, paham semuanya? Dan silakan duduk. Tepuk tangan untuk. Nah, berarti kalian sudah dapat ya menyelesaikannya. Kalau dia A-nya kecil dari 0 berarti parabola membuka kecil dari 0 membuka ke kalau besar dari 0 parabola membuka ke atas. Nah, dan salah satu contoh selain cara manual kan kita sudah belajar kemarin ya dengan cara GeoGebra. Menyelesaikan dengan cara GeoGebra, coba siapa bisa? Ada yang bisa menyelesaikan dengan cara GeoGebra? Di situ kita bisa menentukan titik potongnya ya, titik potong X-nya dapat kita tentukan titik potong dan tinggi maksimum juga langsung kita dapatkan dengan cara GeoGebra. Soal nomor berapa yang belum tadi? Nomor 3 ya. Nomor 2 soalnya adalah min X sudah mengisi dengan GeoGebra. Sumbu X-nya adalah min 2 dan 1, dan sumbu Y-nya adalah 2 dan 2,25. Katakan titiknya ya, titik potongnya adalah min 2,0 dan 1,0. Itu ya. Oke, nah tangan. Nah ini contoh lain ya, berdefinisinya ini ada A, B, C. Ini soal fungsi kuadratnya, dimana tadi kalau dia A-nya adalah min 1,4, ini A-nya. Kalau dia B-nya adalah 0,2 dan C-nya adalah 5. Ini persamaan kuadratnya ini
Nah, ini dia grafiknya seperti ini. Dapatlah dia, kalau A-nya kita besarkan, ini kita geser, kita tahan. Kalau dia lebih besar, ini A-nya, lebih besar. Ya, ini. Kalau dia B-nya mengecil, kita tinggal sesuaikan di sini. Nah, ini bergerak kalau B-nya yang besar dan kecil. Ya. Nah, kalau C-nya kita jumlahkan, dia nanti ke bawah. Nah, itu dia. Ya. Nah, ini ke bawah kenapa? Karena C-nya, karena A-nya kecil dari 0. Kalau dia besar dari 0, coba kita ubah ke atas. Itu dia. Ya. Nah, itu dia. Kalau dia besar dari 0, dia ke atas. Kalau kecil dari 0, dia ke bawah. Nah, itu A-nya yang diubah-ubah sih. Oke. Kita simpulkan ya, sudah ya, oke ya. Nah, baiklah. Selanjutnya, kalian sudah mengerjakan LKPD. Sekarang kita mengerjakan soal individu ya. Ibu akan mengambil nilai secara individu. Coba kalian barcode kembali. Ini barcode kembali soal yang ada di layar. Barcode kembali. Dapat? Tolong kerjakan selama 10 menit. Ibu akan mengambil soal evaluasi secara mandiri ya. 10 menit. Tolong dikerjakan, dibuat di dalam buku, dikerjakan, dikumpulkan. Tolong di barcode. Lihat barcode-nya. Soalnya ada di barcode ya. Jawabnya di mana? Di kertas. Ya, jawabnya di buku. Iya. Pakai gigi kan sudah pandai ya. Ini dalam juga. Cara ini bebas ya. 10 menit. Apin. Tidak payah. Ini kuncinya, soal nomor 1 kuncinya kalau dia positif tadi kan A-nya ke atas. Kalau dia buka. Oke, udah siap. Udah siap ya. Sudah siap. Sudah siap. Coba pada hari ini siapa yang bisa menyimpulkan kesimpulan kita pada hari ini? Coba. Ya.
semuanya tolong perhatikan kesimpulan pada hari ini. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari fungsi kuadrat adalah grafik fungsi kuadrat memiliki rumus fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dan grafiknya yang simetris. Juga, grafik fungsi kuadrat membentuk parabola membuka ke atas apabila A lebih besar dari 0 dan membuka ke bawah apabila A lebih kecil dari 0. Jika grafik fungsi kuadrat memiliki nilai maksimum dan minimum saja, dan sumbu simetri X selalu memiliki titik puncak. Oke, dah. Oke, baiklah, itulah kesimpulan kita pada pertemuan hari ini ya, di mana fungsi kuadrat itu kalau dia bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c, dia bentuknya adalah selalu simetris. Kemudian kalau dia a-nya kecil dari 0, berarti dia membuka parabola membuka ke bawah. Kalau dia besar dari 0, parabola membuka ke atas. Pada hari ini silakan kumpulkan FATG dan tugasnya. Bukan ya. Ya semuanya? Ya, ya. Tadi kumpulkan ya. Hari ini sampai di sini ya pembelajaran kita. Coba kita semangat dulu. SMA Negeri 1 Gaung. Hebat, 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 berjaya. Sekali lagi, SMA Negeri 1 Gaung. Hebat, 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 berjaya. Nah, baiklah, Ibu akan merefleksi dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik? Senang? Senang. Ada kesulitan? Tidak. Jika ada kesulitan bagaimana? Ditanyakan kepada guru atau bisa bekerja secara berkelompok. Jika ini pertanyaan kepada ibu akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang kalian berikan kepada ibu. Oke, baiklah, untuk lebih berkahnya acara hari ini, pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga ilmu kita juga bertambah. Silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan pada hari ini dengan doa. Kerja seluruhnya duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peluang dan kombinasi ya. Itulah saja